Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya, Agi Kurnia Sandi. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Seorang santri tewas dalam kebakaran yang menghanguskan sebuah asrama pondok pesantren di Kabupaten Pinrang. Belasan warga merusak rumah pelaku pencabulan. Seorang wanita di Parepare alami obesitas hingga 200 kg. Akibatnya, kakinya tak kuat berjalan. Kobaran api menghanguskan asrama sebuah pondok pesantren di Kecamatan Matiro Sompe, Kabupaten Pinrang. Seorang santri ditemukan tewas dalam keadaan memeluk Al-Quran. Amukan si jago merah melalap asrama putra sebuah pondok pesantren di Desa Patobong, Kabupaten Pinrang, Rabu siang. Ratusan santri berhamburan keluar menyelamatkan diri. Angin kencang serta bangunan semi permanen membuat kobaran api cepat membesar. Seorang santri yang duduk di kelas 2 SMP tewas terjebak kebakaran. Diduga korban terjatuh dari lantai 2 ketika berusaha meloloskan diri dari api yang membakar asrama tersebut. Jasad remaja berusia 14 tahun itu ditemukan dalam keadaan memeluk Al-Quran di antara reruntuhan bangunan. Waktu mau turun dari atas kan ini anak-anak posisinya di atas. Ya. 2 orang, 1 lolos, terus ini yang korban terhalang oleh lemari yang jatuh. Iya, terhalang oleh lemari yang jatuh, jadi tidak bisa goyang di sini bersama sama Quran, handuk. Ya. Diduga kebakaran dipicu oleh korsleting listrik dari salah satu kamar di asrama tersebut. Namun polisi masih melakukan penyelidikan. Korsleting listrik ini informasi dari anak-anak asrama putra tadi bilang ada yang menyalakan kipas yang lupa mungkin ataukah ada yang korsleting listrik. Selama penyelidikan berlangsung, garis polisi dipasang di sekeliling tempat kejadian. Sementara jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Lasinrang, Pinrang guna dilakukan visum. Suadi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang. Karena meresahkan warga, lokasi judi sabung ayam di Kabupaten Pangkep digerebek. Sejumlah penjudi beserta belasan barang bukti diamankan dari lokasi. Orang-orang ini kabur dari arena judi sabung ayam di Desa Pungranga, Kecamatan Marang, Kabupaten Pangkep saat polisi datang menggerebek. Meski begitu, petugas menangkap 6 terduga penjudi sabung ayam bersama sejumlah barang bukti berupa 16 unit sepeda motor serta 6 ekor ayam tarung. Agar tidak kembali digunakan, polisi membongkar arena judi sabung ayam yang terbuat dari kayu serta terpal plastik. Ramai dilakukan, bahkan pemain-pemainnya juga dari luar daerah Kabupaten Pangkep. Oleh karena itu, kami selaku tim lapangan, tim Resmob Satreskrim Polres Pangkep melaksanakan lidik dari informasi tersebut, seperti motor yang berjumlah 16 motor yang diduga punya pemilik dari pemain-pemain yang lari waktu kami gerebek. Kemudian ada ayam yang berjumlah 6 ayam di tempat TKP tersebut. Para terduga pelaku judi sabung ayam beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Pangkep untuk diperiksa. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Polisi meringkus pasangan kekasih yang membuang bayinya di Maros. Hasil pemeriksaan, ibu bayi membuang darah dagingnya karena hasil hubungan di luar nikah. Polisi meringkus wanita berusia 20 tahun di rumah sakit kawasan Tanra Lili Maros. Berdasarkan rekaman CCTV dan hasil pemeriksaan, pelaku telah melahirkan bayinya sendiri di kamar lalu membuangnya ke pekarangan rumah. Wanita ini tega membuang anaknya yang baru lahir karena takut kehamilannya di luar nikah diketahui keluarga. Dalam pengembangan kasus, aparat juga meringkus pria 21 tahun yang merupakan pacar dari ibu bayi tersebut. Pelaku pembuangan bayi telah kami amankan, berinisial N, berumur 20 tahun,
yang tidak bekerja. Kemudian kami lakukan pengembangan terhadap pacar dari ibu dari bayi ini yang merupakan seorang supir warga Goa berinisial F berumur 21 tahun. Juga telah Keduanya terancam hukuman 5 tahun 6 bulan penjara. Sebelumnya bayi perempuan ditemukan dalam kantong plastik di pekarangan rumah pelaku. Ari-arinya masih menempel dan terdapat luka bekas gigitan semut di tubuhnya. Bayi dalam keadaan sehat itu langsung dibawa ke puskesmas. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros. Tak terima keluarganya yang masih di bawah umur dicabuli, belasan warga merusak rumah pelaku pencabulan. Beruntung polisi cepat tiba di lokasi dan menghentikan aksi anarkis itu. Keluarga korban pencabulan anak di bawah umur mengamuk dan melampiaskan amarahnya. Mereka merusak rumah salah seorang terduga pencabulan yang juga masih di bawah umur di kawasan Bontonompo Selatan, Kabupaten Goa. Dalam rekaman yang menghebohkan masyarakat, polisi berupaya keras untuk meredam amukan warga. Polisi juga mengamankan 11 orang untuk menjalani pemeriksaan. Tak hanya itu, petugas juga menyita sejumlah barang bukti perusakan untuk penyelidikan lebih lanjut. Jadi ini buntut dari ketidakterimaan dari keluarga korban pencabulan yang dimana anak di bawah umur, ya. Kemudian ibu korban menelpon keluarganya dan keluarga tersebut akhirnya melakukan pengerusakan kepada pengerusakan rumah daripada pelaku cabul, ya. Yang buntutnya adalah satu rumah rusak berat dan tadi sudah kami langsung turun ke TKP, sudah kita kuasai kondisinya, saat ini sudah kondusif. Sebelumnya, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polres Goa memeriksa seorang korban pencabulan berusia 4 tahun serta mengamankan 2 orang anak di bawah umur sebagai terduga. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Politisi sekaligus mantan Dewan Pakar PKS Anar Salahuddin sampai toding pemodal produksi uang palsu di kampus UIN Alauddin Makassar kini ditahan di Rutan Kelas 1 Gunung Sari Makassar. Sementara 17 tersangka lainnya masih ditahan di Polres Goa. Setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Makassar, pelaku utama dalam kasus produksi dan peredaran uang palsu di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar akhirnya ditahan. Anar Salahuddin sampai toding kini ditahan di Rutan Makassar. Hal itu pun dibenarkan Karutan Makassar dengan memperlihatkan foto keberadaan Anar di dalam rutan. Politisi sekaligus mantan Dewan Pakar PKS ini dibawa ke Rutan Makassar di Jalan Rutan, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar oleh penyidik Polres Goa pada pukul 2 siang Selasa lalu. Berdasarkan surat penahanan dari Polres Goa dan disertai dengan surat keterangan berbadan sayap dari Rumah Sakit Bayangkara. Dan yang bersangkutan sendiri masuk, tidak bersama dengan tahanan yang lain. Kalau menurut aturan itu biasanya 7 hari dan bisa diperpanjang seperti itu sampai dengan 1 bulan. Sejak namanya disebut terlibat dalam sindikat pembuatan dan peredaran uang palsu hingga ditetapkan sebagai tersangka, pihak kepolisian Polres Goa tidak pernah memberikan ruang untuk memperlihatkan keberadaan Anar Salahuddin. Sementara 17 tersangka lainnya kini ditahan di Rutan Polres Goa. Raisa Habu melaporkan dari Kota Makassar.